Kalau saya lihat lifetime itu bukan hanya sebuah bangunan, tapi sebuah karya seni. Karya seni. Ya, kalau sudah karya seni itu kan nilainya kan tidak bisa ada batasnya ya. Nah, jadi ini yang saya inginkan sebenarnya kan itu. Saya Haji Edison Sitorus, ya, saat ini masih duduk sebagai dewan, sekaligus masih usahanya alat-alat berat ya. Nama saya Nuriana, saya istri dari Bapak Edison Sitorus. Kegiatan saya hanya mengurus anak-anak, mengurus rumah, ya sekali-kali punya usaha kecil aja. Kita itu rental heavy equipment itu. Kalau heavy equipment itu artinya perlengkapan di proyek. Contoh bangun pabrik. Bangun pabrik itu kan membutuhkan beberapa alat berat ya. Contoh eskavator, setelah itu dia butuh truk, ngangkat tanah. Terus itu dia butuh nanti untuk mengangkat besi ke atas, itu butuh alat berat. Nah, ketika mereka kontak kantor saya, alhamdulillah prosesnya sampai sejauh ini mulai dari kita 3 unit berkembang, alhamdulillah sampai saat ini lebih dari 150 unit. Kalau ini nggak ada perbengkelan di sini, ini ready to use. Nah, ini kita juga lagi ngebangun office temporary. Sini kantor ini kan sebenarnya sudah saya kasih juga ke engineering lain. Kemarin ada gambarnya, cuman kurang mantap saya lihat ini. Ini jadi nanti ini begini 3 lantai ada liftnya. Tapi ya masih tertunda pembangunannya. Nah, saya terus terang ini lifetime bisa harga lebih bagus nggak? Tapi terkadang kantor juga apa harus lebih sebagus rumah atau kantor nggak perlu bagus-bagus? Oh ya, tantangannya yang pertama satu ya kan alat itu jangan sampai terjadi eksiden ya. Terkadang kita makanya banyak berdoa supaya diberikan keselamatan dengan cara apa? Mendidik manpower kita itu, cara pemakaiannya. Jadi doanya ya bukan hanya berdoa sama Allah, tapi pendidikan kepada mereka sehingga bagaimana kita sama karyawan kita itu bisa bekerja sama lah. Kegiatan saya sehari-hari ya hanya ngurusin rumah. Kadang-kadang anak saya kan sekolahnya di Serpong, jadi terkadang aktivitas seminggu 2 kali bisa ke Serpong. Cek anak-anak, diundang sama guru-guru, kadang ada acara. Ya antar jemput anak aja gitu. Nah, asal mulanya saya ingin renovasi itu sebetulnya ini rumahnya tahun 2008 dibangun sama bapak, kayaknya nggak pakai gambar deh. Nah, sesuai inspirasi bapak aja karena bapak anak teknik juga, jadi ya kalau dia buat inspirasi rumah sesuai dengan keinginan dia. Nah, perjalannya waktu ada beberapa ruangan yang nggak tergunakan, jadi useless room gitulah menurut aku. Terus pengen ada, ya zaman sekarang itu ada wall molding gitu, dulu lagi agak viral kan. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pengen ada wall moldingnya aja karena ada beberapa yang bergelombang lah itu si tembok. Saya udah beberapa cari orang desainer sebenarnya, sempat tanya-tanya segala macam. Sampai ke teman saya juga lagi bangun, saya tanya. Nah, saya sering lihat di Instagram ya. Instagram tuh saya ketemu pas iklannya Lifetime. Saya chat, biasanya kan itu kalau di Instagram langsung WhatsApp gitu kan. Jadi saya langsung klik itu, ya udah saya ngobrol, ya tanya-tanya dengan Lifetime itu, walaupun bukan hanya Lifetime aja sih, dengan beberapa. Nah, berjalan waktu kayaknya lebih cocok sama Lifetime gitu, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sepanjang ini sih pembangunan dengan Lifetime dengan Koyogi ya, alhamdulillah sih lancar ya, karena Koyogi juga cukup sabar karena kadang-kadang masalah waktu kita yang agak sulit untuk nemuin. Bu, tolong dilihat gambarnya, dia kirim 1 minggu, saya baru lihat minggu depannya lagi gitu. Jadi dia yang cukup sabar sih untuk masalah waktu ke kita. Yang favorit kayaknya jadi semuanya jadi favorit buat saya ya. Ya awalnya ekspektasi saya sih nggak sejauh ini ya. Saya kira saya kayak
di apa itu? Yang di Jakarta hotel apa itu? Langhams. Langham. Nah, saya pernah di situ, saya ini hampir sama dengan hotel Langhams. Oh gitu ya. Ternyata ya nggak bohong dengan uang kan itu. Jadi Saya ya sama-sama Bapak sih semuanya, semua ruangan suka. Ya terutama kamar mandi saya, kamar mandinya bagus. Gitu, kamar mandinya bagus. Ya mudah-mudahan nggak cepat rusak karena waktu awal-awal Bapak minta sama Lifetime itu dibangun ever after. Ada beberapa orang juga ya nanya ya ke kita, yang bangun siapa gitu. Iya, tapi udah dibilang Lifetime desain, aduh agak ngeri dia kan. Itu udah nggak ngeri dia. Waduh, Itu gara-gara itu tuh dulu yang Lifetime bikin desain situ sebenarnya. Kan mulai dari situ kan. Iya. Mulai agak gimana gitu gaungnya Lifetime itu Ya, enggak, kalau dibanding yang lain-lain juga nggak mahal-mahal amat. Iya. Ya, tergantung permintaan kita kan. Iya. Dari bahan material. Kalau ingin bagus, Lifetime memberikan opsi sebenarnya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, cuman ya saya terkadang ya mintanya yang kelas 1 kan fair after kan istri saya. Nah, saya dulu itu ya udah mahal nggak apa-apa, tapi saya seneng gitu tuh. Selalu kita sebut Lifetime sih. Ya alhamdulillah bukan karena disuruh juga sih. Karena memang kita merasa puas aja dengan hasilnya. Ya pasti kita rekomendasikan ke teman-teman. Jadi kalau saya lihat Lifetime itu bukan hanya sebuah bangunan, tapi sebuah karya seni. Ya, kalau sudah karya seni itu kan nilainya kan tidak bisa ada batasnya ya. Nah, jadi ini yang saya inginkan sebenarnya.